Mengungkap peran negara besar dalam konflik Suriah, fakta yang terlupakan. Krisis Suriah, yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade, seringkali dipahami sebagai pertempuran antara pemerintah Suriah yang dipimpin Bashar al-Assad dan kelompok pemberontak. Namun, di balik itu semua, ada negara-negara besar yang menarik tali di belakang layar, mempengaruhi jalannya konflik ini. Mari kita ungkap bagaimana kekuatan-kekuatan global ini memainkan peran yang sangat besar dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di Suriah. Pada awalnya, perang ini dimulai sebagai protes yang terinspirasi oleh The Arab Spring, yang kemudian berkembang menjadi sebuah konflik penuh. Namun, situasi ini segera berubah menjadi medan pertempuran proksi yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar, yang masing-masing memiliki agenda mereka sendiri. 1. Rusia dan Iran, pendukung Assad. Rusia dan Iran adalah dua kekuatan utama yang mendukung rezim Bashar al-Assad. Bagi Rusia, Suriah adalah sekutu strategis di Timur Tengah. Mereka memiliki pangkalan militer di Suriah, seperti pangkalan udara Meimim dan pangkalan laut Tartus, yang sangat penting untuk mempertahankan pengaruh Rusia di Mediterania. Sementara itu, Iran, dengan kepentingan ideologis dan geopolitiknya, memberikan dukungan besar dalam bentuk pasukan dan pelatihan. Sebagai negara mayoritas Syiah, Iran merasa berkepentingan untuk mendukung Assad yang beraliran Alawi, sekte yang berhubungan dengan Syiah. Iran juga mengirimkan pasukan dari milisi seperti Hizbollah untuk membantu bertempur di Suriah. 2. Amerika Serikat dan Sekutu Barat, pendukung pemberontak. Di sisi lain, Amerika Serikat dan beberapa negara Barat memilih mendukung kelompok pemberontak yang berjuang melawan Assad. Tujuan mereka adalah menggulingkan rezim yang bersekutu dengan Rusia dan Iran. Namun, dukungan ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kelompok pemberontak yang mereka dukung terkadang terbagi dan terpecah, dengan tujuan dan ideologi yang berbeda, yang menambah kompleksitas dinamika konflik. Seringkali, kebijakan AS juga dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap munculnya kelompok ekstremis, seperti ISIS, yang turut memperumit situasi dan membuat pendukung pemberontak semakin terpecah. 3. Turki, dinamika di perbatasan. Turki, yang berbatasan langsung dengan Suriah, juga memiliki kepentingan besar dalam konflik ini. Mereka takut jika kelompok Kurdi di Suriah, terutama YPG, berkembang menjadi kekuatan besar yang dapat memperkuat PKK, Partia Karkeren Kurdistan, di Turki. Oleh karena itu, Turki terlibat dalam operasi militer untuk mencegah terbentuknya wilayah Kurdi yang otonom di utara Suriah, meskipun terkadang hal ini bertentangan dengan kepentingan sekutu mereka, terutama Amerika Serikat. Turki juga mendukung kelompok oposisi untuk melawan Assad, membuat mereka menjadi pemain penting dalam kancah konflik ini. 4. Koalisi global dan perang melawan ISIS. Selain itu, kita tidak bisa mengabaikan perang melawan ISIS. Koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat berperang melawan kelompok teroris ini di Suriah. Namun, banyak yang berpendapat bahwa intervensi ini tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan ISIS, tetapi juga untuk melemahkan posisi Assad serta sekutunya, Rusia dan Iran. Keterlibatan negara-negara besar dalam perang ini menambah lapisan kompleksitas dalam konflik yang sudah rumit, dengan masing-masing pihak berusaha mencapai tujuannya di Suriah. 5. Dampak konflik global. Konflik Suriah telah mengubah peta politik Timur Tengah. Apa yang dimulai sebagai pemberontakan domestik kini telah menjadi medan pertarungan bagi negara-negara besar, yang tidak hanya memperebutkan kekuasaan, tetapi juga pengaruh dan posisi strategis mereka di kawasan ini. Dampaknya terasa tidak hanya di Suriah, tetapi di seluruh dunia, dengan jutaan warga sipil yang terjebak dalam kehancuran. Jadi, konflik Suriah bukanlah sekadar perang saudara. Di balik penderitaan rakyat Suriah, ada negara-negara besar yang memiliki agenda politik, ekonomi, dan militer mereka sendiri. Fakta-fakta ini seringkali terlupakan, namun mereka memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk realitas Suriah yang kita saksikan hari ini. Begitulah kompleksitas yang terjadi, di mana kepentingan global bertemu dengan realitas kehidupan di Suriah, sebuah negara yang terbelah dan terluka.